Dulu mamah lihat papamu ngisi acara podcast. Woi. Halo Sobat Mantap, kembali lagi pada podcast 067 KPPN Fak. Sekarang saya ditemani oleh Mas Rido. Halo Mas Suryo. Mas Rido siapa namanya? Ya, perkenalkan nama saya Rido Rifani. Dari? Saya dari Seksi Bank. Dari Seksi Bank. Padahal yang saya masuk tuh dari mana kotanya? Oh, kota asalnya Iya, ya. kota asalnya. Ya dari kota Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Yogyakarta beneran apa Yogyakarta coret? Wah, tahu aja. Ya, saya di Jakarta. Dari mana? Dari Sleman coret. saya. Oh, dari Sleman ya. Berarti itu bukan Jogja ya? Ya, masih daerah istimewa Yogyakarta lah, Mas. Terus penempatannya di sini ya, alhamdulillah, ya di sini ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, bagaimanapun kita harus optimis ke depan, semangat ke depan. Penempatan awal itu nggak masalah. Nggak apa-apa, Dimanapun nggak masalah. kita, tugas fungsi kita adalah mengabdi kepada negara. Keren Iya. ya, Mas Rifani. Tepuk tangan dulu. Tadi nyari jodoh nggak ada, Mas. Nyari jodoh nggak ada. Iya. Udah jalan-jalan muter-muter masih sepi Muter-muter. aja. Oh, masih Fak-fak. sepi ya. Tapi ketemu orang nggak? Ketemu. Ada. Kita juga ketemu. Orang semprot dulu boleh lah ya. Wih, persiapannya Biar yang bersih, mantap. iya. Meskipun Profesionalitas tadi dari sekali. semprot lagi. Oke. Hmm. Mau badan sekalian? Wih, Soalnya tadi udah cukup wangi saya. Mas. waktu saya awal-awal duduk sini tuh kayak bau apa gitu ya. Mungkin Enggak bercanda tuh, bercanda aja. Nggak apa-apa. Nggak serius kok. Oh iya Mas, tau gak Mas, mau ngobrolin apa kita hari ini? Nggak tahu juga saya. Nggak tahu juga. Cuma Tapi dipanggil kan- ke kantor. Mas terus Rido kan duduk-duduk dari aja. Seksi Bank nih, pasti ngerti dong tentang konfirmasi penerimaan negara. Oh iya, yang teman-teman masyarakat ini kadang salah ya ngiranya KPPN ini juga menentukan besaran pajak, terus jenis-jenis pajak itu apa aja. Padahal menurut PMK 202, PMK 05 2018 itu KPPN sebagaimana diatur di PMK tersebut melakukan konfirmasi penerimaan negara, Mas. Oh. Iya. Coba Mas sebutin sekilas lah tentang penerimaan negara itu maksudnya gimana? Ya, sebagaimana diatur dalam PMK 202, PMK 5 2018 tadi, penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara, baik itu uang rupiah maupun mata uang asing, melalui bank atau pos persepsi. Bisa juga melalui Bukalapak dan Tokopedia. Pokoknya yang masuk ke rekening pemerintah gitu ya? Iya. Rekening penerimaan tersebut ya? Nah, cara pembayaran kewajiban kita itu disesuaikan dengan jenis transaksinya. Misalnya transaksi pajak itu dapat ke pajak.go.id. Kalau transaksi bea masuk dan bea keluar itu dapat akses customer.beacukai.go.id. Terus kalau penerimaan negara bukan pajak itu bisa akses simponi.kemenku.go.id. Tapi biar gak salah, kan tadi saya di awal juga udah menyebutkan ada Tokopedia dan Bukalapak. Ya, Nah, di gimana sana itu udah dijelaskan juga untuk mendapatkan kode billing dapat akses ke link-link berikut. Seperti itu. Kode billing itu seperti invoice itu loh, Mas. Jadi di dalamnya itu terdapat berapa sih kewajiban yang harus kita bayarkan. Nah, seperti itu. Oh, terus Mas, untuk apa tuh prinsip dasarnya pelaksanaan penerimaan negara itu apa aja Mas? Prinsip dasarnya Mas? Prinsip dasar penerimaan negara. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan perbendaraan nomor
per 5 PB 2018. Oh, sampai apal peraturannya ya. Wah, pasti orang jenius ini. Oh, enggak. Ada contekan depan sana. Tapi ini mana saya tetap nggak ada itu begitu kebaca juga sih. Oh, contekan dikit-dikit ya, nggak banyak-banyak ya contekannya. Nggak banyak-banyak contekannya. Lanjut boleh Mas. Jadi tadi setelah membayar melalui kode billing yang telah didapatkan, itu akan mendapatkan NTPN. NTPN? Iya. Apa itu? Nomor transaksi penerimaan negara. Itu bukti kalau kita telah melakukan pembayaran. Iya. Nah, dari pihak bank atau pos persepsi atau Bukalapak dan Tokopedia juga akan menerbitkan NTB. Itu 15 digit, angka semua. Digit pertama itu yang mengeluarkan dari bank atau pos persepsi tersebut, kode dari bank atau pos persepsi. Nah, NTPN itu terdiri dari angka dan nomor. Nah, kesemuanya itu teracak. Jadi, ya? Iya, habis melakukan pembayaran itu jangan dibuang tuh NTB, nomor tanda bukti atau semacam kwitansi lah. Kwitansi pembayaran itu jangan dibuang karena kesemuanya itu terdapat di situ. Nanti menurut per 5 PB 2018 itu dibawa ke KPPN bersama dengan surat permohonan. Surat permohonan, kemudian ADK. Keseluruhannya itu formatnya contohnya sudah terlampir di per 5 PB 2018. Nah, untuk susunan ADK itu apa sih? ADK Arsip data komputer. Oh, arsip data komputer. Ya, itu urutan awalnya terdiri dari NTPN, kemudian NTB, kemudian NPWP, kemudian kode akun pembayaran, kode akun, kemudian besaran transaksi. Nah, keseluruhannya dimasukkan dalam ADK dan bersama surat permohonan terus bawa ke KPPN. Nanti dari KPPN akan menerbitkan surat konfirmasi serahan penerimaan negara. Seperti itu. Tapi kalau untuk syarat-syaratnya Mas, syarat konfirmasinya itu apa aja Mas? Itu tadi. Oh itu tadi. Oh tadi langsung dijabarin gitu ya Mas. Terus kan tadi kan ngomongin NTPN, NTB, NTP terus ya dan lain-lain itu Mas. Boleh jelasin satu-satu nggak Mas? Kan NTPN kan kita taunya cuma apa tadi, nomor transaksi penerimaan negara. Nah cuma itu aja kan. Untuk NTPN sendiri itu jelasnya bagaimana gitu loh Mas? Ya setelah kita mengeluarkan pembayaran. Kenapa senyum-senyum Mas? Sebenarnya tadi di awal kayak udah saya jelasin ya. Enggak kan belum terlalu lengkap tadi itu. Cuman jelasin sedikit aja. Mungkin ini bisa jabarin lebih besar. Kan ada contekan. Udah material. Tapi kalau NTPN kalau semisal udah NTB dan lain-lain gitu. NTB, NTP, terus apa lagi ya tadi? Jadi kode billing itu kan seperti invoice. Kita setelah ke kantor pajak atau bea cukai atau ke Simponi, itu kan akan mendapatkan kode billing. Guna kita membayar sebesar kewajiban yang harus kita bayar. Nah, bukti kita telah membayar kalau dari sistem penerimaan negara, modul penerimaan negara itu akan mendapatkan NTPN. Kemudian bukti bank telah melakukan penyetoran itu dengan NTB. Nusa Tenggara Barat. Ya. Mukanya jangan malas kayak gitu dong. Ya semangat dong ya. Jadi bercanda ya Allah bercanda. Sukanya emang marah-marah deh orang nih. Enggak, saya kan lanjut. Ayo. Itu tadi. Udah. Itu sudah berarti. Itu sudah. Apa lagi? Udah habis kan seperti? Belum. Oh, ada masih lagi. Mau ngobrol banyak ya Mas. Oke. Emang nggak suka ya ngobrol di sini ya? Ini podcast 067, podcast nomor 1 di kota ini. Kita bingung juga ya kalau mau
menyampaikan sesuatu itu di mana. Emang kenapa? Bingung kenapa maksudnya? Ya, wartawan ada di mana kan. Paling kita kalau mau menyampaikan sesuatu selain sarana ini, nah media Instagram kita juga ada. Oh iya, tapi ini kan nggak cuma dimasukin di Instagram, nanti paling di Instagramnya cuma clickbait aja. Ini kan masuk di YouTube, Spotify sama Anchor itu. Iya sih. Nanti pokoknya semua pendengar punya platform sendiri lah, mau pengen pakai apa gitu bisa dengar podcast kita di episode ini gitu. Iya. Mungkin mau promosi juga Instagramnya, biar tadi kan ngomongin jodoh. Mungkin bisa dapat jodoh di sini. Mungkin ada yang ngefans, ih ganteng banget kayak opa-opa Korea gitu, semisal kayak Atta Halilintar atau apa itu ganteng. Ntar lama 10 tahun udah makin tua makin jelek juga. Loh kan yang penting kan bukan masalah tua atau jeleknya Mas. Yang penting komitmen untuk bersama sampai akhir itu loh Mas. Nah, itu kan yang jarang difikirkan oleh banyakan wanita. Oh. Incernya kan kayak, wih ganteng. Berarti yang dicari yang gimana? Yang dicari yang gimana? Wah, nggak usah lah. Kok nggak usah lah, siapa tahu dapat loh. Kan jodoh kan bisa datang dari mana saja gitu loh. Termasuk ini sebagai perantara untuk cari jodoh gitu ya. Iya bener, siapa tahu kan. Kan Tuhan kan tidak apa namanya, nggak tahu. Kita maksudnya kita nggak tahu dapat jodoh dari mana. Nanti Mas Ribu mungkin ada ya. Orang-orang zaman dulu main kemana gitu. Pas ditanya anaknya, Pak kenalan dapat dari mana? Oh pas itu ketemu di sini. Ada juga yang dari maksudnya Tinder. Bapaknya kenalan sama ibunya gitu. Iya. Dapat di Tinder, ada Twitter. Di Tinder gitu. Di Tinder kan zaman sekarang. Iya kan ini ngobrol dari zaman ke zaman. Ada yang baru nih. Ketemu di mana? Dulu Mama lihat papamu ngisi acara podcast. Keren. Bisa jadi lo. Pas Mama lihat papamu tuh kayak ada apa tuh Mas? Hati papa langsung bergetar gitu. Kenapa getar Pak? Gitu. Gak apa-apa lah, gak lucu. Terus Mas, satu lagi nih. Prosedur pelaksanaan konfirmasi penerimaan negara itu gimana? Prosedurnya lah. Oke. Nah, ketika masyarakat sudah membawa syarat-syarat berupa surat permohonan tadi, kemudian ADK yang sudah dipersiapkan, tinggal dibawa ke KPPN, kami akan melakukan konfirmasi menggunakan aplikasi Omspan. Pakai Omspan ya? Iya, dengan Omspan. Omspan apa itu Omspan? Online monitor. Online. Saking pengen dapat jodoh ini sampai tipu mulutnya. Saya lapar ya. Lapar ya barusan makan sama saya tadi lu. Bisa ngomong lapar lagi. Ya ampun. Belum tercerna kayaknya. Belum tercerna. Berarti harus makan lagi gitu ya. Iya. Berarti harus ditemenin seorang. Mungkin jalan-jalan lagi. Bisa lanjut. Ya, online monitoring sistem penerimaan anggaran negara. Ya, jadi nanti setelah terkonfirmasi itu, oh iya, tolong dijelasin juga ya. Ini transaksinya tahun berapa? Oh, orang-orang suruh jelasin tahun berapa gitu. Transaksinya tahun berapa dan jenis transaksinya apa? Pajak atau bukan pajak? Oh, seperti gitu itu. Ya. Itu singkat aja kok, nggak lama. Gimana? Singkatnya setelah gimana? Terkonfirmasi, kami akan menerbitkan surat bukti bahwa telah melakukan konfirmasi penerimaan ke KPPN. Nah, setelah mendapatkan surat dan lampiran bukti tanda konfirmasi itu dibawa ke kantor pajak maupun kantor bea cukai, seperti itu. Di kota tersebut. Iya, sesuai kebutuhan masing-masing. Iya, soalnya NPWP itu terdapat di kantor-kantor pajak yang berbeda-beda. Itu untuk PNBP ya Mas ya. Untuk PNBP. Dia ada beberapa perusahaan itu yang memiliki beberapa NPWP ya. Ada yang mengharuskan di kota tersebut, ada yang beda. Keren. Mungkin sudah ada yang tertarik dengan Mas Rido nih.
Kenapa Mas mukanya Rianya, kayak Mas gitu? Rianya juga jomblo, ini jomblo Kenapa? ya. Saya nggak jomblo kok. Oh gitu. Enggak, saya juga jomblo. Kan saya menemani Anda untuk menjomblo gitu loh. Ada ini acara apa sih bahas sampai hal pribadi juga? Ini acara podcast 067. Oh iya. Emang kan nggak apa-apa kan? Cuma Nah, ini kita bahas-bahas tentang Dengar-dengar dunia kemarin gitu. Mas Surya yang buat ya. Mas Surya yang buat ya acara ini sama Mas Tapi Govin ya. dibantu dengan Govin gitu. Oh ini yang menginisiasi acara ini juga selain milenial KPPN Fafak tapi juga para pejabat-pejabatnya ya. Iya, pokoknya semua kita tuh kerjasama gitu loh untuk membangun ini semua Menarik gitu. sekali ya KPPN Fafak ini. Oh iya tuh kan Anda juga Sinergi. KPPN Fak-Fak. Oh Kenapa iya, ya. Anda Lupa. memuji diri sendiri? Saya lupa. Saya tamu di sini Mas. Oke deh, kalau gitu segitu saja sobat mantap penjelasan dari Mas Ridho Rifhani. Oke Mas Ridho, terima kasih. Boleh saya semprot lagi? Tangannya Ya, habis megang boleh kursi. Bener. Gak apa-apa toh? Baju saya Kan juga biar sehat. pulang langsung. Langsung apa? Makanya kita membutuhkan work from home, flexible workspace. Ya. Iya betul tuh. Saya semprot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat. Bismillah sehat. Nah. Siap Oke, menghadapi goodbye new sobat normal. mantap. Sampai ketemu di episode berikutnya.